Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Presil Piawan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang dasar konversi energi. Ya. Energi. Eh, Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas tentang energi. Jadi energi adalah sebuah kata yang sudah sangat familiar ya, yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata energi digunakan untuk menggambarkan tenaga yang dibutuhkan untuk mengisi tenaga pada suatu ponsel atau tenaga yang digunakan oleh lemari es untuk memanaskan dan mendinginkan makanan dan minuman. Nah, serta energi untuk memberi daya pada kendaraan untuk bergerak. Energi penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan dilakukan secara satu atau lebih gaya menggerakkan suatu objek dari kejauhan. Benda yang dipindahkan bisa sangat kecil seperti molekul, atom, elektron, atau proton, atau mereka bisa menjadi objek yang jauh lebih besar. Ketika gaya yang bekerja pada objek dan melakukan pekerjaan, energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada periode selanjutnya, kita akan belajar bagaimana kekuatan bertindak pada objek untuk melakukan pekerjaan. Semua kekuatan dapat dikaitkan dengan satu atau lebih dari empat kekuatan dasar alam. Nah, tipe energi, jenis energi berdasarkan sumbernya. Jadi ada energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sumber energi ini disebut tidak dapat diperbarui karena tidak dapat diisi ulang dalam waktu singkat. Nah, minyak bumi, bahan bakar fosil misalnya, terbentuk ratusan juta tahun yang lalu sebelum dinosaurus ada. Itu terbentuk dari sisa-sisa kehidupan laut, sisa-sisa kehidupan laut kuno sehingga tidak dapat dibuat dengan cepat. Kita bisa kehabisan sumber daya non-renewable yang sangat dipulihkan secara ekonomi suatu hari nanti. Termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, propana, dan uranium. Nah, di sini ada sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diisi ulang dalam waktu yang singkat. Sumber energi ini meliputi biomasa, panas bumi, tenaga air, surya, dan angin. Hari demi hari matahari bersinar, angin bertiup, dan sungai-sungai mengalir. Masyarakat menggunakan sumber energi terbarukan terutama untuk menghasilkan listrik. Nah, jenis energi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis energi, yaitu transisi dan tersimpan. Dan 6 bentuk energi, mekanik, termal, listrik, kimia, elektromagnetik, dan nuklir. Energi yang dapat tersimpan sering digambarkan sebagai energi potensial. Contoh energi potensial termasuk potensial gravitasi, itu elevasi massa, bentuk mekanik, potensial inersia yang juga dikenal sebagai energi kinetik, kecepatan massa, bentuk mekanik, potensial kimia, potensial terjadinya reaksi kimia, potensial listrik, dan uh, kapasitansi listrik dan kapasitansi termal. Ada beberapa bentuk energi, antara lain energi kimia, energi nuklir, energi elastis, dan energi potensial gravitasi. Ada elektromagnetik, mekanik, termal, energi suara, dan energi suara. Nah, sumber energi merupakan andalan masyarakat industri ketika populasi dunia meningkat dan orang-orang berjuang untuk standar hidup yang lebih tinggi. Jumlah energi yang diperlukan untuk menopang masyarakat kita semakin meningkat.
Pada saat yang sama, ketersediaan sumber tak terbarukan, terutama bahan bakar cair, menyusut dengan cepat. Oleh karena itu, ada kesepakatan umum bahwa untuk menghindari krisis energi, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menopang masyarakat harus dibatasi dan sejauh mungkin sumber-sumber terbarukan harus digunakan. Akibatnya, konservasi dan teknologi energi terbarukan akan semakin penting dan dapat diandalkan. Informasi terkini tentang ketersediaan efisiensi dan biaya diperlukan untuk merancang masa depan energi yang aman. Nah, energi terbarukan merupakan energi dari sumber yang secara alami mengisi ulang, tetapi aliran terbatas. Sumber daya terbarukan hampir tidak habis-habisnya dalam durasi, tetapi terbatas dalam jumlah energi yang tersedia per unit waktu. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah dari energi terbarukan adalah bahwa mereka berkelanjutan, tidak dapat diterapkan di mana-mana, ditemukan di mana-mana di seluruh dunia, berbeda dengan bahan bakar fosil dan mineral, dan pada dasarnya tidak mencemari. Perhatikan bahwa turbin angin dan panel fotovoltaik tidak membutuhkan air untuk pembangkit listrik. Berbeda dengan pembangkit uap yang ditembakkan oleh bahan bakar fosil dan tenaga nuklir. Nah, di sini ada juga kerugiannya. Kerugiannya dari energi terbarukan adalah variabilitas dan kepadatan rendah yang secara umum menghasilkan biaya awal yang lebih tinggi. Untuk berbagai bentuk energi terbarukan, kerugian lain atau masalah yang dirasakan adalah polusi visual, bau dari biomasa, kematian unggas dan kekelawar dengan turbin angin, dan air garam dari energi panas bumi, dimanapun fasilitas terbarukan yang besar akan ditempatkan, akan ada masalah yang akan dirasakan dan nyata bagi masyarakat setempat. Untuk pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil untuk energi nuklir dan bahan bakar untuk energi terbarukan. Nah, sini ada sumber energi terbarukan. Tenaga air. Tenaga air adalah sumber energi terbarukan kami yang paling matang dan terbesar dengan menggunakan bendungan dan di sungai untuk mempertahankan reservoir air yang besar. Air dilepaskan melalui turbin untuk menghasilkan daya. Sistem run of the river menghasilkan air dari sungai dan mengarahkan melalui pipa ke turbin seperti yang ditunjukkan uh, ya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi jatuh untuk menghasilkan energi listrik. Energi ini tidak sama dengan proyek bendungan hidro skala besar. Pemasangan yang tepat tidak memiliki efek negatif pada aliran lokal. Cukup mengalihkan sebagian air yang tersedia dan kemudian mengembalikan air itu kembali ke aliran. Karena air mengalir siang dan malam, sistem mikrohidro membutuhkan penyimpanan baterai yang jauh lebih sedikit daripada teknologi lainnya. Bahkan, jika aliran jauh, itu mungkin masih layak. Jarak beberapa kilometer dapat ditempuh dengan memanfaatkan generator tegangan tinggi. Soalnya ada bioenergi. Bioenergi adalah bentuk energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber biomasa melalui pendekatan tradisional dan modern, di mana teknik tradisional mengandalkan pembakaran biomasa untuk menghasilkan energi, sementara teknologi modern melibatkan produksi biofuel cair. Nah, pembangkit biogas dengan cerana aerobik atau biokilang seperti yang diilustrasikan pada gambar Lutrik 5, selanjutnya produksi bioenergi dapat diperoleh dalam bentuk limbah pertanian dan pengolahan kayu residu dan hasil hutan seperti residu penebangan. Nah, selanjutnya ada biopower. Setelah tenaga air, biomasa adalah sumber daya energi terbarukan terkemuka kedua di negara ini. Terhitung lebih dari 7.000 megawatt kapasitas terpasang. Beberapa utilitas dan perusahaan pembangkit listrik dengan pembangkit listrik tenaga batu bara telah menemukan bahwa mengganti beberapa batu bara dengan biomasa adalah pilihan berbiaya
rendah untuk mengurangi emisi yang tidak diinginkan. Nah, soalnya adalah energi panas bumi. Energi panas bumi membutuhkan sumber daya menggaur yang memiliki potensial untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pemanas di masa depan. Soalnya ada energi surya, panas matahari. Jadi teknologi listrik tegangan tenaga surya atau fotovoltaik PV menggunakan sinar matahari langsung menjadi listrik. Listrik tenaga surya adalah telah menjadi sumber daya utama untuk kendaraan ruang angkasa sejak dimulainya program luar angkasa. Soalnya ada energi angin. Selama ratusan tahun orang telah menggunakan kincir angin untuk memanfaatkan energi angin. Turbin angin ini yang berpotensi secara berbeda dari kincir angin adalah teknologi yang jauh lebih efisien. Jadi turbin angin yang menyediakan listrik ke jaringan utilitas berkisar dalam ukuran dari 50 kilowatt hingga 1 atau 2 megawatt. Soalnya ada hidrogen. Hidrogen memiliki energi yang tinggi, namun penggunaan sebagai bahan bakar menghasilkan air sebagai satu-satunya emisi. Hidrogen adalah unsur alam semesta yang paling melimpah dan juga yang paling sederhana. Selanjutnya ada energi laut. Lautan dapat menghasilkan dua jenis energi, jadi energi panas dari panas matahari dan energi mekanik dari pasang surut dan gelombang. Nah, jadi energi panas laut dapat digunakan untuk banyak aplikasi, termasuk pembangkit listrik. Nah, sistem konversi listrik menggunakan air permukaan yang hangat atau merebus air laut untuk memutar turbin yang mengaktifkan generator. Nah, selanjutnya, konversi listrik dari energi pasang surut dan gelombang biasanya melibatkan perangkat mekanis. Bendungan biasanya digunakan untuk mengubah energi pasang surut menjadi listrik dengan memaksa air melalui turbin, lalu mengaktifkan generator. Sementara itu, energi gelombang menggunakan tenaga mekanik untuk secara langsung mengaktifkan generator atau untuk mentransfer ke fluida kerja, air atau udara yang kemudian menggerakkan turbin atau generator. Selanjutnya, energi batu bara. Energi batu bara adalah produk dari jutaan tahun tekanan pada bahan bakar organik dari tanaman yang terkubur di bawah tanah. Menurut Administrasi Informasi Energi, pembangkit listrik tenaga batu bara adalah sumber listrik nomor satu di Amerika Serikat, dan pembakaran batu bara adalah cara yang mudah untuk menghasilkan listrik dibandingkan dengan banyak sumber terbarukan. Nah, namun pembakaran batu bara menghasilkan gas rumah kaca yang diyakini para ilmuwan berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Batu bara adalah sumber daya fosil terbesar yang tersedia bagi kita yang paling bermasalah dari sudut pandang lingkungan. Nah, selanjutnya adalah energi gas alam. Cadangan gas alam sering berbagi ruang dengan cadangan minyak bawah tanah, sehingga kedua sumber daya yang tidak terbarukan sering diekstraksi pada saat yang bersamaan. Nah, soalnya ada energi nuklir. Yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir memanfaatkan uranium uh, 235, bahan kimia radioaktif yang secara alami ditemukan di bumi. Zat radioaktif ini mengalami pembusukan dan dalam prosesnya melepaskan banyak panas. Panas kemudian digunakan untuk membuat uap. Uap itu digunakan untuk memutar turbin di generator. Nah, jadi generator menghasilkan listrik, tidak ada. Jadi generator tersebut menghasilkan listrik. Tidak ada gas rumah kaca yang dilepaskan dalam proses ini. Namun, ada produk sampingan radioaktif yang harus disimpan dengan aman karena merupakan uh, bahaya lingkungan. Ini dianggap sebagai bentuk energi yang tidak terbarukan karena dibutuhkan manipulasi nyata untuk membelah atom. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan siklus termodinamika yang sama dengan kebanyakan pembangkit berbahan bakar fosil. Nah,
Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.